Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian tentunya salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada tauladan serta qudwah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali terkait dengan bahasan kita seputar tasyahud, yaitu penjelasan terkait dengan tasyahud, yaitu penjelasan seputar tasyahud. Baik, kemarin kita sampai pada pembahasan terkait kita sampai pada yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar beliau mengatakan, perkataan Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yubaraku alaihi, ya. Kemudian orang yang salat itu dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan yubarak, mendoakan dengan doa keberkahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya di sini wa awrada sighatan min as-siyaghi al-ma'thurati 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati alaihi wa hiya
as-salatu al-ma'thuratu fi hadithi Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya apa? Dalam bahwasanya apa? Aurada, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala membawakan sirah, bentuk apa namanya, salah satu contoh atau salah satu bentuk daripada salawat, ya, daripada bentuk-bentuk yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang sebagaimana yang terdapat dalam hadis Abu Mas'ud al-Badri, dalam hadis Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Yaitu yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sebagaimana yang terdapat dalam apa namanya, hadis Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Ini diantara bentuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr, wassalatu min Allah ala nabiyhi thana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Maksud daripada salawat ataupun as-salah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wasallam, atau ala nabiyhi, yaitu atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan apa? Ini merupakan pujian. Ini adalah sebagai apa? Pujian atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di hadapan para malaikat, ya, yang ada di langit, ya, atau yang tinggi derajatnya, yang tinggi derajatnya. Kemudian wassalatul malaika ala nabiyhi, adapun makna daripada salawatnya para malaikat atas nabinya, yaitu atas Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta salawatnya kaum mukminin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai doa. Maknanya sebagai apa? Doa. Kalau salawat daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai apa? Pujian, ya, sebagai bentuk pujian Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat yang paling tinggi derajatnya. Allahu a'lam bishawab. Adapun kalau salawat daripada para malaikat serta orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu maknanya sebagai doa, ya, doa Allah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar apa? Birifatil maqam, ya, agar diangkat derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada maqam yang paling tinggi, serta apa? Wathana'u alaihi, serta tentunya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyanjung dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di hadapan para malaikat yang memiliki derajat yang tinggi. Allahu a'lam bishawab. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr, ya. Kemudian wa barik ala Muhammad, makna daripada wa barik ala Muhammad, hadza fihi ad-du'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Maka di dalam kalimat ini terdapat doa untuk Nabi Muhammad SAW dengan keberkahan, ya, yaitu ya Allah berilah keberkahan atas Nabi Muhammad SAW. Ya, maksudnya apa? Maksudnya yaitu an-nima waz-ziyadah fil khairi wal fadli wal makanah. Bahwasanya apa? Ya, agar supaya apa di sini maksudnya apa namanya, limpahkan keberkahan. Di sini maksudnya apa? Di sini terkandung doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan, yaitu
ya keberkahan dan bertambahnya kebaikan karunia dan kedudukan di sisi Allah Jalla fi'ula. Allahu a'lam bishawab. Ini maksud daripada wa barik ala Muhammad, dan berilah keberkahan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian setelah kita membaca salawat, ya, setelah kita membaca salawat itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala kama sallaita ala Ibrahim, ya, wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya, ataupun sampai selesai daripada salawat Ibrahimiyah itu, maka hendaklah seseorang itu, kata Syekh, thumma yasta'idzu billahi fit tasyahhudil akhiri min adzab jahannam. Ya, kemudian hendaklah orang yang sholat itu atau seseorang tersebut dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di tasyahud akhir itu daripada azab neraka jahanam, kemudian azab kubur, serta fitnah al-mahya, yaitu fitnah kehidupan maupun fitnah kematian ketika mati, serta fitnah Masih ad-Dajjal. Fitnahnya siapa? Al-Masih ad-Dajjal. Ya, waqad jaa fi sahih Muslim, ya, bahwasanya telah datang dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah min hadis Abi Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Bahwasanya kata Nabi SAW, apabila salah seorang daripada kalian telah bertasyahud, itu maksudnya itu sudah membaca tasyahud, ya, falyasta'id billah, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min arba'in, daripada 4 perkara. Dan 4 perkara itu yaitu apa? Sebagaimana yang yang sudah Syekh sebutkan. Yang pertama tadi apa? Berlindung daripada azab jahannam, ya. Yang kedua berlindung daripada azab kubur. Yang ketiga berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat adalah berlindung daripada fitnah Masih ad-Dajjal. Fitnahnya Al-Masih ad-Dajjal la'natullahi alaihi. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian, ya, maksud daripada berlindung kepada Allah daripada jahannam yaitu an-naru, ya, wa'adzabuha, yaitu neraka dan azabnya neraka. Wa anna Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hambanya dan menyelamatkan hambanya daripada masuk ke dalam neraka. Allahu a'lam bishawab. Maksud daripada al-isti'adzah yaitu al-iltija'un ilallahi wa i'tisamun bih. Maksud daripada al-isti'adzah adalah apa? Adalah al-iltija', ya. Al-iltija' yaitu seseorang apa? Sebentar. Jadi jadi al-iltija itu bersandar, ya, dan berlindung, memohon naungan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa'tisamun bih. Ini maknanya sama, ya. Allahu a'lam bishawab. Adapun ta'awudz yaitu berlindung, memohon perlindungan daripada azab kubur, maksudnya di dalam kubur itu terdapat nikmat dan terdapat azab. Ingat, ya, bahwasanya di dalam kubur itu ada nikmat, ada juga azab. Ada juga azab. Maka kita diperintahkan untuk berlindung daripada azab kubur. Dan kata Syekh, wa azabul qabri haqqun. Azab kubur itu hak, pasti. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Pernah melewati melewati dua kuburan.
Maka Nabi SAW kemudian bersabda, ya, bahwasanya apa? Syekh mengatakan wa adzabul qabri haqqun, azab kubur itu hak. Yakunu 'ala al-kufri wa yakunu 'ala al-ma'asi aydan. Bahwasanya apa? Ya, azab kubur itu akan berlaku bagi kekafiran, atas kekafiran, yakni apa? Pelaku kekafiran, dan juga terjadi pada para pelaku maksiat yang tidak kafir. Ya, sebagaimana yang telah datang dalam hadis, yaitu ketika Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu Nabi SAW mengatakan innahuma la yu'adzabani. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka berdua benar-benar diazab, sedang diazab. La yu'adzabani, mereka berdua benar-benar sedang diazab, kata Nabi SAW. Ya, wa ma yu'adzabani fi kabirin wa innahu lakabirun, kata Nabi SAW. Dan mereka berdua tidak diazab terkait masalah besar. Artinya ini masalah sepele, masalah yang kita anggap kecil biasanya, tapi sebenarnya perkara ini sangat besar dosanya. Dan perkara ini bukan perkara yang ya biasanya orang menganggapnya remeh. Di masyarakat kita itu dianggap remeh dan dianggap biasa. Dianggap biasa. Kata ya, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin wa innahu lakabir. Dan sesungguhnya ia adalah sesuatu yang besar. Jadi dianggap kecil, dianggap biasa di masyarakat kita. Dianggap tidak masalah, biasa-biasa saja. Itu apa? Kata Nabi SAW yang disebutkan, yaitu apa? Bahwasanya thumma dzakara ahadahuma anna ahadahuma yamshi bin namimati bainan nasi. Kata Nabi SAW, yaitu Nabi menyebutkan salah satu daripada keduanya ini dia berjalan bin namimah, dengan mengadu domba. Provokator ya, kalau bahasa tepatnya itu provokator. Jadi dia berjalan di tengah masyarakat, di tengah manusia, ya, dengan memprovokasi orang. Provokator dia, ya, yaitu yang bin namimah. Dia melakukan provokasi agar orang itu saling berkelah, atau orang ya membenci, ya saling membenci dan sebagainya. Ya, yamshi bin namimah bainan nas. Ini biasanya terjadi di tengah masyarakat kita, apalagi seperti sekarang dengan adanya media sosial. Dengan adanya apa? Media sosial, orang menganggap orang memprovokasi itu biasa. Baik provokasi terhadap pemerintah ataupun provokasi terhadap siapapun itu kan biasa terjadi, ya, Allahu a'lam bishawab. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya terjadi di masyarakat kita dan ini dianggap biasa. Biasa. Allahu ta'ala. Wal akhar la yastanzihu minal bauli. Adapun yang lain, di orang yang kedua, la yastanzihu minal bauli, yaitu dia tidak membersihkan dirinya dari cipratan air kencingnya. Jadi cipratan air kencing dia. Jadi kalau dia kencing, ya, ini apa namanya? Kalau penerjemah di sini menerjemahkan la yastanzi itu tidak apa namanya? Membersihkan dirinya dari cipratan air kencing. Tapi sebenarnya makna yang lebih tepat itu lebih luas lagi. Yang pertama, bisa jadi dia tidak cebok. Itu makna yang harus dibawa dulu pada makna yang la yastanzi minal baul, dia tidak mensucikan dirinya daripada kencing. Ya. Yaitu apa? Dia tidak cebok. Kemudian yang kedua, baru bisa dibawa pada cabang-cabang daripada itu. Di antaranya adalah apa? Ya, yaitu tidak membersihkan atau mensucikan dirinya dari cipratan air kencing. Allah a'lam
Biswak. Makanya Nabi SAW kalau beliau selesai kencing, biasanya beliau ambil air, beliau mengusap-usap ataupun membasahi pada bagian bagian yang terkena cipratan air kencing. Beliau ya, seperti itu ya. Allahu a'lam bissawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu makna daripada berlindung daripada azab kubur, dan azab kubur itu hak sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah taala, sunnat ta'awudz min fitnatil mahya wal mamat. Ya. Kemudian hendaklah seseorang itu dia berlindung daripada fitnah al-mahya. Fitnatul mahya maksudnya ya, yaitu fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kata fitnah di sini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, wa fitnah huna ya, dia itu mufrad. Dia kalimat mufrad mudhaf. Kalimat mufrad mudhaf. Dia kata tunggal sekaligus mudhaf. Dia mudhaf. Ya. Maka di sini kata Syekh ya ummu kulla fitnatin, maka maknanya di sini meliputi segala bentuk fitnah. Kalau fitnah dalam kehidupan apa? Yang pertama kita bagi kepada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Nah, ini kesimpulan daripada fitnah yang ada dalam kehidupan ini. Fitnah syahwat terkait dengan keinginan-keinginan yang menyimpang. Fitnah syubhat terkait dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dalam kehidupan kita tidak pernah lepas daripada fitnah ini. Ya, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka kita berlindung kepada Allah min fitnatil mahya, daripada fitnah kehidupan. Berarti di sini meliputi segala bentuk fitnah, baik fitnah syubhat yaitu terkait dengan pemikiran yang menyimpang, maupun fitnatus syahwat yang terkait dengan keinginan yang menyimpang, ataupun dengan segala bentuk cabangnya, wallahu a'lam bissawab. Jadi itu yang dimaksud dengan fitnah ya mahya ya, fa ya ummu kulla fitnati, maka dia meliputi segala bentuk fitnah ya, takunu lil mar'i fi hayati, yang akan terjadi bagi seseorang, atau yang terjadi untuk seseorang di dalam kehidupan dia. Wa hiya fitanun katsiratun, dan fitnah itu fitnah yang banyak sekali ya. Nah, maka Syekh mengatakan, maka fitnah ini dia kembali kepada apa? Yaitu fitnatus syahwat, ila fitnatus syahwat, kepada fitnah terkait dengan syahwat dan fitnah terkait dengan syubhat. Allahu a'lam bissawab. Kemudian hendaklah seorang itu dia berlindung kepada Allah tadi daripada fitnah yang dimaksud di sini adalah fayata'awwadzu billahi minal fitan ya, minal fitan kullih. Maka dia di sini dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk fitnah. Ya. Dari segala bentuk fitnah. Wallahu a'lam bissawab. Dan dalam hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan ta'awwadzu billahi minal fitani. Berlindunglah kalian kepada Allah daripada fitnah-fitnah. Ya, ma wahara minha wa ma batan, baik fitnah yang dia itu nampak maupun fitnah yang dia tidak nampak. Fitnah yang nampak ya terkait dengan syahwat maupun syubhat, wallahu a'lam. Begitu juga fitnah yang tidak nampak. Ada daripada fitnatus syahwat yang nampak, ada yang fitnat syahwat yang tidak nampak. Ada fitnatus syahwat yang fitnatus syubhat yang nampak, ada fitnatus syubhat yang tidak nampak. Wallahu a'lam bissawab. Kadang-kadang seseorang itu dia terbawa ya, tanpa dia sadari ke dalam syubhat maupun syahwat. Maka di sini kita hendaklah berlindung kepada Allah selalu
ya, jangan sampai melupakan doa ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wahia da'watun yanbaghi 'alal mar'i ay ya'taniya biha. Dan ini merupakan doa, bentuk seruan yang hendaklah seseorang memperhatikan doa tersebut, yaitu agar dia berlindung selalu kepada Allah Subhanahu wa taala minal fitan, dari segala bentuk fitnah, dari segala bentuk fitnah. Ya, karena di zaman kita ini fitnahnya makin luar biasa, baik fitnatus syubhat maupun fitnatus syahwat. Kalau dahulu sebelum adanya Android dan sebagainya, maka fitnah itu tidak sampai ke rumah kita. Ya, baik fitnah dia tidak terlalu aktif sampai ke rumah kita. Kalau dulu mungkin kalau ada orang yang punya TV mungkin sampai fitnatus syahwat, ya kan? Allahu a'lam bishawab. Fitnatus syubhat ada juga, tapi tidak semasif seperti sekarang. Sekarang setiap orang memiliki bagian untuk bisa mendapatkan fitnah tersebut, hatta sampai di dalam rumahnya dia. Maka di sini hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita berdoa di dalam tasyahud ini, setelah kita membaca tasyahud itu lalu kita berdoa berlindung, memohon perlindungan daripada fitnah ini, maka hendaklah betul-betul dengan hati yang tulus dan ikhlas, hati yang betul-betul yakin mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hati yang lalai. Baik, adzan dulu. Imam. Baik, para ikhwan serta para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka hendaklah seseorang dia selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya, dan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari segala bentuk fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat di dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berlindung juga daripada fitnah al-mamat, yaitu fitnah yang terjadi daripada fitnah-fitnah itu ketika seorang hendak dimatikan, atau ketika dia hendak dimatikan, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah yang terjadi ketika kematian itu datang. Dan tentunya fitnah ini sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena fitnah yang terjadi dalam kehidupan, setelah fitnah itu terjadi, maka dia masih hidup, maka bisa jadi dia kadang-kadang seseorang itu bisa menyelamatkan dirinya daripada fitnah tersebut. Setelah fitnah itu terjadi, dia selamat dan dia bebas daripada fitnah tersebut. Kenapa? Karena dia masih hidup. Misalnya kalau fitnatus syubhat ataupun fitnah syahwat, maka bisa jadi seorang itu masih, kalau ketika hal itu masih terjadi ketika dia masih hidup, maka dia bisa menyelamatkan dirinya daripada fitnah-fitnah tersebut. Tapi kalau fitnah yang terjadi pas atau datang ketika kematian itu datang, fitnah ketika kematian itu datang atau maut itu datang, maka ketahuilah bahwasanya setelah kematian itu dia tidak hidup lagi. Maksudnya dia tidak hidup ke dunia lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dia tidak bisa memperbaiki diri, dia tidak bisa memperbaiki sesuatu yang telah rusak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Selain beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa ini, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah kematian ini, yaitu keburukan ketika maut itu datang kepada kita. Fitnah berupa penutup usia yang buruk ataupun yang semisalnya daripada keburukan-keburukan yang terjadi ketika maut itu datang kepada salah seorang daripada kita. Rasulullah SAW juga meminta, ya, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita doa agar supaya kita diwafatkan di atas apa? Di atas husnul khatimah, di atas apa? Penutup usia yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau selalu berdoa kepada Allah. Beliau berdoa meminta, Allahumma ahyini ala islam wa sunnah wa amitni ala islam wa sunnah. Ya Allah, hidupkanlah aku di atas Islam dan sunnah, dan matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Ya, doa ini tidak doa yang diajarkan Imam Ahmad atau yang dibaca Imam Ahmad ini bisa juga dibaca oleh kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena siapa yang bisa menjamin kita itu akan bisa dimatikan di atas iman dan Islam, atau siapa yang menjamin kita bisa menutup usia dengan usia yang baik, ya, atau yang disebut dengan husnul khatimah? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan ikhtiar dan usaha melalui amal saleh, melalui apa? Amal saleh. Ya, di antara amal saleh itu adalah selain kita beribadah terus kepada Allah, kita juga hendaklah berdoa minta kepada Allah tabaraka wa taala. Agar supaya apa? Agar supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah. Kita mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan perlindungan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik daripada fitnah di atas fitnah ketika kita masih hidup, baik fitnah syubhat maupun syahwat, ataupun fitnah ketika datang maut ataupun kematian kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena ya, setelah seseorang dimatikan maka dia tidak bisa hidup lagi ke dunia, sehingga dia tidak bisa memperbaiki lagi. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini apa? Hendaklah minta selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa membaca doa ini ketika kita membaca tasyahud. Setelah selesai membaca tasyahud, Wallahu a'lam bishawab, dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah daripada 4 fitnah ini, yaitu apa? Fitnah jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Masihid Dajjal. Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlindung juga daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, dan ini sebesar-besarnya fitnah, sedahsyat-dahsyatnya fitnah, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Baddad Al-Badar. Beliau mengatakan ini fitnah yang paling berat. Ini fitnah yang paling berat. Allah menjadikan sebagai salah satu tanda hari kiamat. Ya, jadi ketika hendak datang hari kiamat maka akan muncul fitnah Dajjal, ya. Dan ciri-ciri semakin dekat, ya, terjadinya kiamat, yaitu dengan datangnya fitnah Dajjal. Inilah sebabnya Dajjal akan muncul di akhir zaman. Jadi sebelum datangnya Dajjal maka nanti datang dulu fitnah. Datang fitnah sebagai tanda pertama, sebagai tanda datangnya Dajjal. Yang kedua sebagai tanda datangnya semakin dekatnya hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Ya, maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, kita tentunya berlindung daripada fitnahnya, sekaligus kita juga berlindung daripada ya Dajjalnya. Semoga Allah lindungi kita, ya, dan kita tidak dipertemukan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semua nabi yang diutus oleh Allah Taala telah memperingatkan umatnya. Jadi semua para nabi mereka memperingatkan umat mereka daripada fitnah Dajjal, karena fitnah Dajjal ini sangat dahsyat sekali, sehingga semua para nabi alaihi wassalatu wassalam memperingatkan umat mereka, ya, karena saking bahayanya. Itulah sebabnya kita disyariatkan memohon perlindungan kepada Allah secara berkesinambungan, ya, di akhir setiap salat sebelum salam. Di akhir setiap salat sebelum salam, yaitu kita berlindung wa min fitnatil masihid dajjal, ya, wallahu a'lam bishawab. Dari fitnah yang besar ini, yaitu fitnah al-masih ad-dajjal ini,
yang disebut Al-Masih. Ya, jadi kalau disebut maksud daripada Al-Masih di sini apa? Karena matanya itu mansuh, matanya itu terhapus, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Jadi matanya terhapus, maksudnya salah satu matanya itu buta. Jadi Dajjal itu dia punya satu mata saja, mata sebelahnya itu buta. Ya, maksud di sini maksudnya tidak bisa melihat. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti apa matanya itu picek sebelah, ya bahkan keluar seperti buah anggur yang keluar. Allahu a'lam bissawab. Ya, sehingga padam dan muncul seperti kismis. Ini ada yang mengatakan seperti kismis, yaitu karena dia kering, anggur yang mengering. Wallahu a'lam bissawab. Dan ia dinamakan Dajjal karena semua keburukannya akan terjadi karena kebohongan. Ya, karena apa? Kebohongan. Jadi keburukan-keburukan yang dibawa oleh Dajjal itu semua karena kebohongan. Allahu a'lam bissawab. Di antara kebohongan yang paling besar adalah klaimnya bahwa ia adalah Allah. Jadi Dajjal itu ketika datang, dia mengklaim bahwasanya dia itu adalah Allah. Dia adalah Allah, ya, dan dia akan mendatangkan berbagai keajaiban yang tidak masuk akal yang Allah berlakukan melalui tangannya, yaitu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat sampai disebutkan apa? Ya, dia bisa menghidupkan orang yang telah mati. Dia bisa menghidupkan orang yang telah mati. Allah a'lam bissawab. Dan masih banyak lagi, ya. Tentunya semua ini sebagai ujian dan cobaan, sehingga ia bisa memperdaya manusia, sehingga Dajjal itu bisa memperdaya manusia, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Dajjal akan mengatakan kepada langit, turunkanlah hujan, maka turun hujan. Ini sangat dahsyat sekali. Ketika Dajjal mengatakan turunlah hujan, dia berkata kepada langit, turunlah hujan, turun hujan. Semua terjadi dengan izin Allah, sebagai ujian dan cobaan. Ya, Allah a'lam bissawab. Maka hujan pun turun, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Dajjal juga berkata pada bumi, tumbuhkanlah tanaman, tumbuhkanlah tanaman. Maka bumi pun menumbuhkan tanaman. Itu dahsyat sekali itu. Ya, itu dahsyat sekali. Allah a'lam bissawab. Ya, bahkan dia berkata kepada tanah, keluarlah harta benda yang terpendam padamu, maka tanah mengeluarkannya semua. Maka apa? Tanah pun mengeluarkan harta benda pembendaharaannya semua. Emas-emasnya keluar, berliannya keluar, semua keluar. Ini dahsyat sekali, ya. Bagaimana orang tidak terpedaya. Allah a'lam bissawab. Jangankan itu, zaman kita sekarang saja, coba, ya kan? Ada orang ngaku nabi, ada orang ngaku itu banyak, ada pengikutnya. Padahal mereka tidak mengeluarkan sesuatu kejadian-kejadian. Misal contoh seperti yang dilakukan oleh Dajjal, mereka cuman bermain kata-kata saja, orang tertipu. Itu terjadi kan di zaman kita ini. Allah a'lam bissawab. Allah a'lam bissawab. Makanya ya, fitnah Dajjal ini sangat luar biasa, karena dia ketika mengatakan kepada langit turunkan hujan, turun hujan. Dia katakan kepada bumi, maka untuk tumbuhkan, ya, maka tumbuhkan, keluar semua. Dia katakan kepada tanah untuk mengeluarkan segala bentuk harta benda yang ada di dalamnya, keluar semua, keluar semua. Ya, tentunya itu semua dengan bantuan daripada syaitan, ya, bantuan daripada syaitan. Allahu a'lam bissawab. Semua itu adalah perkara-perkara yang luar biasa lagi mencengangkan. Inilah sebabnya Nabi SAW memperingatkan apabila seseorang berada dekat dengan tempat munculnya Dajjal, agar jangan dekat dengannya. Maksudnya lari, tinggalkan tempat itu. Jangan sekali-kali mendekat. Jangan sekali-kali mendekat. Makanya di sini juga pelajaran buat kita. Ya, pelajaran buat kita. Cara terbaik untuk menghindari berbagai macam fitnah adalah kita menjauhi fitnah tersebut, tempat terjadinya fitnah tersebut, tempat terjadinya fitnah tersebut. Allahu a'lam. Jadi kalau di mana terjadinya sebuah fitnah, maka kita harus menjauh.
kita menjawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Nabi mengatakan man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, kata Nabi SAW. Barang siapa yang mendengar munculnya Dajjal, maka hendaklah dia berusaha menjauh darinya. Dia berusaha menjauh daripadanya. Maka memohon perlindungan daripada fitnah Dajjal ini patut menjadi perhatian bagi kita setiap muslim ini. Bagi kita setiap muslim ini. Ingat ya ikhwan, bahwasanya apa? Fitnah Dajjal itu fitnah yang sangat dahsyat sekali, sehingga para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka memperingatkan kita semuanya. Ya. Dan ingat bahwasanya apa? Ya. Di antara faedah daripada terkait fitnah Dajjal ini yaitu apa? Jangan sekali-kali kita mendekati tempat terjadinya sebuah fitnah, baik fitnatus syubhat maupun fitnatus syahwat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian tentunya dalam hadis juga Nabi mengingatkan secara khusus kepada para wanita. Yaitu apa? Terkait di antara yang banyak mengikuti Dajjal adalah para wanita. Di antara ya ataupun pengikut Dajjal itu yang paling banyak itu adalah dari kalangan manusia, itu adalah para wanita. Ya. Tentunya sedangkan daripada agama adalah agama-agama kekafiran. Agama-agama kekafiran. Ya, yang paling banyak adalah para wanita. Ya, makanya antum lihat ya, banyak para wanita itu yang mudah apa? Terfitnah. Ya, baik dengan fitnatus syubhat maupun fitnatus syahwat. Baik terkait dengan fitnatus syubhat maupun fitnah syahwat. Ini gambaran apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hak terjadi. Ya. Jadi para wanita itu paling mudah terfitnah. Terfitnah ketika datangnya Dajjal. Wallahu a'lam bissawab. Baik ya, sampai sini pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya terkait dengan pembahasan seputar tasyahud ini. Masih panjang lagi. Yaitu apa? Syekh berkata ya bahwasanya baru kemudian memilih doa yang dia inginkan, terutama yaitu yang ma'thur, yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu doa apa? Doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, serta apa? Allahumma inni dhallamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau dia membaca doa ya yang lain daripada doa-doa yang dia inginkan. Ya, misal contoh seperti apa? Doa minta hidayah, ya, ataupun minta rizki, ya, doa meminta anak-anak yang saleh, istri yang salehah dan sebagainya. Atau seorang suami atau istri meminta suami agar selalu Allah karuniakan kesalehan kepadanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Ingat bahwasanya jangan sampai melupakan doa ini, karena ikhwani rahimanallah, fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat di zaman kita ini begitu masif. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sehingga banyak berdoa, minta petunjuk, minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan petunjuk selalu. Yang kedua, kita selalu berlindung kepada Allah, baik daripada fitnah azab Jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Masih Ad-Dajjal. Nah ya, fitnah Masih Ad-Dajjal. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita selalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas sunnah dan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan.